pembelajaran AutoCAD dasar kali ini. Kali ini kita akan coba jelaskan tentang cara membuat garis di AutoCAD, serta tambahan tentang fitur di AutoCAD yaitu Dynamic Input. Fitur ini cukup berpengaruh dalam proses pembuatan garis, jadi saya kira sangat perlu dijelaskan dalam video kali ini. Perintah yang dipakai dalam membuat garis tentunya teman-teman sudah tahu, yaitu line. Kita bisa klik perintahnya di sini, atau kalau Anda dengan perintah keyboard, Anda cukup ketik L lalu enter. Nah, dalam pembuatan garis, dalam video saya yang sebelumnya tentang penggunaan mouse pernah saya singgung, bisa Anda lihat dalam video saya juga. Kita cukup mendefinisikan poin pertama atau poin awal dari garis yang akan kita buat, bisa dengan mouse seperti ini sembarang, lalu enter, selesai. Atau kalau mau membuat perintah garis yang lebih dari satu, bisa langsung diklik seterusnya seperti ini. Cukup mudah dalam pembuatan garis. Tetapi pertanyaannya adalah, di dalam menggambar secara teknik, pembuatan garis ini tidak boleh sembarangan. Tentunya harus terukur dan presisi. Jadi bagaimanakah kita menggambar garis ini di AutoCAD? Tentunya dengan presisi dan terukur. Kita akan lihat serta perintahnya bagaimana jika digabungkan dengan fitur Dynamic Input di dalam AutoCAD. Nah, saya sudah menyiapkan latihan seperti ini, 3 buah garis yang mungkin cukup sederhana, tapi semoga saja nanti bisa menjelaskan bagaimana cara membuat garis yang terukur di AutoCAD. Langsung saja, untuk membuat garis ini kita buat file baru dengan template ISO. Di sini saya coba akan susun layarnya menjadi 2 seperti ini supaya kita mudah melihatnya antara garis yang akan kita buat dengan file baru yang baru saja kita buat. Nah, di sini juga saya akan coba minimize ribbon supaya layar saya jadi agak luas seperti ini. Lalu saya coba minimize lagi, seperti ini. Oke, seperti ini, sehingga area kerja kita jadi cukup luas. Baik, langsung saja tentang dynamic inputnya. Maaf sebelumnya, mungkin untuk persiapan di file baru ini, kalau kita langsung menggambar ini, nanti akan kesulitan untuk melihatnya. Jadi ini saya beri tips, langsung saja nanti silahkan dilakukan. Kalau belum paham, nanti bisa disimak di video selanjutnya. Di sini saya akan coba buat lingkaran. Lalu saya buat di 0,0. Lalu saya beri radius 50 misalnya. Nah, di sini kita tidak bisa melihat lingkarannya, padahal ini sebenarnya sudah terbuat. Karena ketika kita membuat file baru, kita nggak tahu skalanya di layar ini berapa dan posisi 00-nya di mana. Untuk itulah saya sarankan untuk melakukan tadi, membuat lingkaran di titik 0,0 dengan radius berapa, silahkan sesuai area gambar kita yang akan kita gambar. Lalu kita zoom extend supaya kita tahu letaknya dan juga skala penampakannya di sini. Kira-kira di sini diameternya 100 sekarang. Jadi nanti kita ketika membuat garis dari posisi 0,0 di sini, kita bisa melihat prosesnya lebih detail. Nah, seperti itu persiapannya. Ini lingkarannya bisa saya hapus. Kemudian sekarang adalah penjelasan dulu tentang dynamic input. Dynamic input itu, kalau kita perhatikan, saya ulang pembuatan garis ya dengan perintah line. Nah, kita lihat di sini, di dekat mouse kita akan muncul semacam pilihan bermacam-macam perintah dengan awalan huruf L. Kalau saya tekan line, maka akan mengeksekusi perintah garis. Lalu kita lihat lagi, di dekat kursor kita ini muncul semacam petunjuk atau prompt dari AutoCAD untuk memasukkan poin pertama dari garis kita. Nah, ini tergantung dari perintah yang kita buat. Jadi nanti mungkin menu yang keluar itu berbeda-beda. Nah, kebetulan di sini adalah garis, maka dia meminta first point dari garis itu lokasinya di mana. Kemudian kita bisa input tadi misalnya 0,0. Nah, lalu muncul lagi di dekat mouse kita semacam ukuran panjang dan juga sudut elevasinya. Nah, itulah yang disebut dynamic input. Ini secara default dari AutoCAD ini sudah menyala. Jadi kita tidak perlu menyalakan lagi kalau settingan di AutoCAD kita itu standar. Ini saya batalkan dulu. Yang jelas fitur dynamic input ini sedang menyala. Lalu di manakah tanda dari fitur dynamic input itu menyala? Statusnya di sini biasanya. Kita coba lihat, kalau tidak ada kita cek di sini customization. Kita coba cari ini dynamic input, kita centang supaya status dari dynamic input ini muncul di sini. Nah, ini kita bisa lihat yang baru saja muncul. Ini dynamic input on. Kalau kita tekan
dia akan off. Nah, bedanya apa dengan posisi on tadi? Kita secara visual dulu kita bandingkan ketika dynamic input ini mati ya. Kita di sini langsung membuat garis seperti tadi yang saya contohkan. Ketika dynamic input on, saya ketik L, di dekat mouse kita tidak muncul apa-apa, tetapi yang muncul di sini adalah pilihan di command line di sini. Bisa kita pilih line. Nah, sama di sini di dekat mouse tidak muncul apa-apapun lagi. Tetapi promptnya dari AutoCAD itu muncul di command di sini, Windows command di sini. Jadi di dekat mouse kita itu tidak ada semacam panduan apapun. Jadi bersih layarnya. Itu secara visual. Kalau kita klik lagi teruskan perintah lain, nah maka prompt seterusnya berada di command di sini. Itu perbedaan secara visual. Nah, nanti perbedaan apalagi yang ada kita bisa coba dalam pembuatan garis di sini. Lalu kita melangkah ke pembuatan garis. Tetapi sebelumnya jangan lupa dinyalakan dulu dynamic input supaya kita tahu perbedaannya nanti ketika membuat garis dengan dynamic input menyala dan dynamic input mati. Kalau kita lihat dari soal di sini, dari ketiga garis ini kira-kira kenapa saya buat penomorannya itu dari sini 1, 2, dan 3. Kalau teman-teman perhatikan, kalau Anda mau membuat garis nomor 2 itu bisa, tetapi harus dimulai dari sini karena kita tahu koordinat di titik ini sudah ada, lalu ujung garisnya yang satunya itu ukurannya diukur dari titik ini. Tetapi kalau kita mau mulai dari garis nomor 3, kita nggak tahu koordinat di sini berapa. Meskipun bisa kita hitung secara matematis, tetapi akan sangat melelahkan. Apalagi dari ujung garis nomor 3 yang lainnya, ini juga kita nggak tahu. Maka kenapa saya memberi urutan nomor garisnya itu dari sini 1, 2, dan 3, karena garis nomor 1 ini kedua ujungnya diketahui. Langsung aja kita mulai membuat garisnya. Kita mulai dengan perintah line. Nah, di sini first point kita bisa tahu bahwa koordinat ujung garis nomor 1 adalah 8. Kita bisa ketik langsung 8 di sini. Lalu untuk Y-nya, koordinat Y, kita bisa pakai tab ataupun koma. Kalau secara kartesian ya, kita pakai saja koma supaya kita bisa membedakan antara koordinat yang kita pakai itu koordinat kartesian maupun polar ya. Jadi di sini kartesian kita pakai koma, kita input 5, lalu enter. Nah, bisa kita lihat di situ ujung garis kita sudah terkunci. Di sini kalau Anda letakkan kursornya di sini ya, maaf, mungkin kita bisa nyalakan dulu koordinatnya supaya kita tahu letaknya kira-kira poin di ujung yang satu itu sudah benar atau belum ya. Nah, di sini ada koordinat statusnya, kita nyalakan. Nah, kalau kita dekatkan kursor kita di ujung garis yang baru saja kita masukkan, nah kira-kira angka koordinatnya 8 untuk X-nya dan Y-nya sekitar 5 ya. Memang tidak bisa presisi karena mouse-nya. Lalu di sini, nah untuk koordinat berikutnya ujung yang satunya itu 12,15. Nah, di sini bagaimana cara menginputnya? Nah, kita harus hati-hati di sini karena posisi dynamic input antara on dan off itu berbeda nanti hasilnya. Kita coba langsung seperti awal tadi, kita ketik 12 lalu koma ya, bukan titik, lalu kita input 15, enter, lalu coba di enter sekali lagi untuk menyelesaikan perintah garis. Kita bisa lihat garisnya di sini sudah jadi, tetapi kalau Anda perhatikan di sini tampak berbeda. Ujung garis yang satu kalau kita lihat atau kalau mau dicek, Anda bisa pakai perintah utilities ID point ya, atau Anda bisa ketik ID itu untuk melakukan perintah ID point, enter. Nah, kita dekatkan di ujung garis yang mau kita cek. Di sini kita klik, maka di command line di sini akan muncul koordinatnya. Kita lihat di sini koordinatnya X itu 20, kemudian Y-nya 20. Kita bandingkan di sini, padahal kita mintanya 12,15. Artinya poin yang kita input tadi salah. Lalu maksudnya apa ini? Kalau kita perhatikan angka ini, X20 di sini sama dengan 8 ditambah 12. Lalu Y20 itu 5 ditambah 15. Nah, dengan ini disimpulkan bahwa poin yang kita input tadi 12,15 itu hasilnya bukan 12,15 tetapi ditambah dengan poin yang pertama. Artinya apa? Input dari poin yang kedua itu menghitungnya inkremental dari poin pertama. Maka kalau pengen membuat garis seperti ini dari ujung 8,5 ke 12,15 bagaimana? Nah, kita bisa dengan cara gampang misalnya dihitung supaya ini nanti hasilnya 12,15, tetapi itu akan berisiko. Berisiko gimana? Kalau perhitungan kita salah, artinya nanti koordinatnya juga salah. Nah, saya akan tunjukkan cara memaksa ya. Jadi kalau dynamic input itu menyala,
masukkan titik yang kedua itu selalu incremental. Jadi kita bisa cek di sini kalau mau dengan cara yang tadi manual ya, dihitung. Jadi kita ulangi, saya buat garis lagi dari 8,5 enter, supaya dari 8 itu menuju 12 berarti saya tambah 4,10 karena dari 5 supaya ke 15. Ini kalau dihitung manual, tetapi ini lagi-lagi saya bilang berisiko ya. Lalu cara yang baik bagaimana? Kita pakai pengukuran absolut. Kalau tadi kan inputan titik kedua itu selalu incremental ketika dynamic input menyala ya. Cara untuk melihatnya di sini. Tadi itu dynamic input on. Kalau Anda perhatikan, nah kita tadi sudah simpulkan bahwa dynamic input on pengukuran itu untuk poin yang kedua dan seterusnya memakai pengukuran incremental. Nah, kita akan memaksa inputan poin kedua ini supaya tidak incremental bagaimana? Supaya tidak perlu menghitung manual seperti tadi. Ya, kita pakai tanda pagar seperti ini. Saya contohkan L seperti ini biasa seperti tadi. Kita ketik 8,5 enter. Nah, sebelum memasukkan koordinatnya kita ketik pagar dulu. Seperti itu. Lalu baru kita tuliskan 12,15. Seperti ini. Kalau kita cek pakai perintah ID, nah di sini kita dapatkan X-nya 12 dan Y-nya 15. Jadi tanpa mengurangi dulu supaya hasilnya 12, itu dengan cara dipaksa absolut seperti ini dengan tanda pagar. Itu untuk fitur dynamic input on untuk garis pertama. Ya. Lalu ini saya hapus lagi, kita coba kita bandingkan dengan dynamic input off ya. Kalau dynamic input off bagaimana? Dynamic input off itu kita coba, kita perintah garis lagi, terus poin di 8,5 enter, lalu next point itu 12,15. Ini kita coba normal dulu ya, dan ternyata hasilnya sudah langsung benar. Jadi ketika dynamic input ini kita matikan, input poin yang kedua dan seterusnya itu selalu absolut. Jadi tidak ada incremental. Jadi tidak ada perubahan incremental. Jadi poin pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu selalu dihitung dari titik nol. Untuk lebih jelas tentang koordinat atau pengukuran absolut dan incremental, kalau masih teman-teman lupa, Anda bisa lihat video saya yang sebelumnya, bisa diklik di deskripsi. Nah, itu perbedaan yang kedua selain perbedaan secara visual tadi antara dynamic input on maupun dynamic input off ya. Yaitu terletak di input point kedua. Kalau dynamic input on itu selalu incremental yang kedua dan seterusnya. Kalau dynamic input off itu poin 1, 2, 3 dan seterusnya selalu absolut. Berikutnya adalah pembuatan garis yang kedua. Ini kita hapus karena kita sudah mendapatkan garis pertama yang benar. Garis kedua bisa kita mulai dengan dynamic input on dulu. Seperti tadi kita coba yang fiturnya dynamic input kita nyalakan. Sama perintah garis di sini. Nah, first point-nya berapa? Nah, tadi kita juga tahu di sini 12,15 ya. Atau kalau Anda dekatkan di sini di ujung garis nomor 1, itu akan muncul kotak hijau, lalu ada tulisan endpoint. Itu Anda bisa klik. Nah, itu namanya fitur object snap. Fitur ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Yang untuk saat ini kita pakai fitur ini dulu aja. Ini untuk memastikan kita memilih di ujung garis nomor 1 ini. Endpoint pastikan menyala ada kotak hijau. Kita klik dengan mouse. Nah, untuk membuat garis nomor 2, di sini kita tinggal input saja. Karena di situ ada ukuran 17 untuk panjangnya. Kalau kita lihat di sini ada jarak dan sudutnya, kita arahkan garisnya atau mouse-nya ini supaya bentuknya kira-kira sama dengan soalnya. Lalu kita ketik 17, lalu ketik tab, sudutnya di situ 15, kita bisa enter. Nah, seperti itu. Nah, ini karena 17 ini dihitung dari sini atau istilahnya incremental ya, jadi input poin yang kedua itu untuk dynamic input on mudah dilakukan, langsung jadi seperti ini. Nah, lalu cara lain
ya, cara lain. Kalau tadi kita pakai tab ya untuk mengetiknya, kita bisa ulangi tapi tidak memakai tab. Line dari endpoint di sini sama bersama, cuma kita tidak pakai tab. Kita pakainya simbol lebih kecil. Simbol lebih kecil ini untuk sudutnya, koordinat polar. Sudutnya 15. Enter, sama hasilnya. Terus berikutnya kita akan coba sekarang tanpa dynamic input. Nah, ini kita matikan. Nah, kalau kita matikan, kita harus ingat tadi bahwa untuk dynamic input posisi mati, itu poin kedua selalu dihitung dari titik 0. Nah, padahal di sini ujungnya dihitung dari titik terakhir. Nah, lalu bagaimana? Berarti kita harus memaksa incremental, karena kalau tanpa dynamic input itu kan selalu absolut. Nah, kita akan coba memaksa incremental. Nah, ini ya. Kalau dynamic input off, memakai pengukuran absolut. Nah, cara untuk memaksa incremental seperti ini. Kita coba line, di gambar kita yang baru, line dari endpoint di sini, kita ketik add, kemudian panjang itu 17, lalu simbol lebih kecil, sudutnya 15, enter. Seperti itu teman-teman, bahwa untuk menggambar garis dengan ukuran seperti ini, polar, dihitung dari ujung terakhir, tanpa dynamic input, kita harus memaksa incremental. Caranya dengan mengetik tanda add. Oke, berikutnya garis nomor 3. Nah, garis nomor 3 ini sama. Ini ukurannya memakai jarak 8 dari ujung garis nomor 2 dan 12 ke arah bawah. Caranya bagaimana? Kita coba pakai dynamic input on dulu ya. Sama, perintahnya adalah line dengan endpoint first point dari ujung garis nomor 2. Nah, di sini kalau di situ berarti ini jarak X dan jarak Y, berarti kita pakai koordinat kartesian. Tapi ngitungnya dari ujung garis nomor 2. Berarti incremental di situ. Nah, kalau dynamic input on, ini berarti kita sudah cocok atau sudah pas menggunakannya. Kita tinggal ketik saja X8. Untuk memakai kartesian berarti pakai koma. Nah, di sini kita lihat 12-nya ke arah turun, berarti kita harus memakai arah negatif ya, negatif 12, enter, selesai. Nah, kalau kita cek di sini, kita beri ukuran misalnya ya. Nah, itu arahnya 8, untuk arah Y juga sama 12. Itu kalau pakai dynamic input menyala ya. Sekarang kita coba dengan dynamic input mati. Kita bisa matikan atau kita klik di sini, lalu kita buat garis line dari endpoint di sini. Berarti kita harus memaksa incremental, yaitu dengan tanda add, X-nya 8 kita ketik, koma untuk kartesian, minus 12 untuk arah Y, enter, enter, dan selesai. Nah, itulah contoh cara membuat garis dengan baik dengan dynamic input on maupun dynamic input off. Nah, untuk mencoba kemampuan Anda bisa coba di sini untuk membuat garis nomor 4. Ya, garis nomor 4 di sini silahkan dibuat dari garis nomor 3 tanpa menggunakan garis bantu. Nah, silahkan juga dicoba dengan mode dynamic input on maupun off. Nah, untuk gambar soal ini bisa Anda unduh di Google Drive. Sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Semoga bisa membantu Anda dalam memahami cara menggambar garis di AutoCAD, baik itu dengan dynamic input on maupun off. Terima kasih dan selamat belajar.